Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Masa-masa sebelum reformasi gereja tahun 1517 adalah masa penuh dengan kegelisahan jiwa bagi Martin Luther. Di dalam hidup keagamaannya, Martin Luther merasa hampa dan tidak memiliki kepastian atas keselamatan jiwanya. Untuk mendapatkan keselamatan jiwa, gereja pada saat itu menuntut perbuatan-perbuatan baik yang bagi Luther tidak memberikan kepastian keselamatan jiwa. Pada saat itu ada yang namanya hukum atau perintah yang berlaku untuk semua orang, tapi juga ada yang namanya tuntutan bagi seorang rahib. Contohnya, asketisme adalah tuntutan untuk kesempurnaan, tetapi bukanlah perintah atau hukum yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Sampai seberapa jauh asketisme yang dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan? Mengapa hanya bagi rahib saja, bagi rohaniwan saja diwajibkan? Mengapa bukan untuk semua orang? Dengan kondisi seperti ini, tidak ada seorang pun tahu apakah seorang sudah selamat atau belum memenuhi syarat. Secara pribadi, Martin Luther mengalami pergumulan batin yang sangat hebat, mengalami badai kegalauan jiwa tiada tara. Untuk apa beragama jika hidup tanpa kepastian keselamatan jiwa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu hal-hal yang dianggap dapat menyelamatkan jiwa bisa dalam bentuk apa saja. Bahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan bisa terjadi. Banyak orang mencari dan mengoleksi benda-benda yang dianggap suci dari peninggalan bapak-bapak gereja zaman dulu, karena itu dianggap perbuatan baik. Ada orang yang berdoa, Bapa kami berulang-ulang, semakin sering disebutkan, semakin sering diucapkan, semakin banyak dosa yang dikurangi. Menyiksa diri sebagai bentuk asketisme semakin banyak dilakukan, maka dosanya semakin banyak dikurangi. Dan puncaknya, gereja menjual surat pengurangan hukuman dosa, indulgensia, sebagai tindakan untuk keselamatan jiwa. Pada saat itu Martin Luther bertanya, apakah saya sudah mendapatkan belas kasihan Allah setelah saya melakukan semua hal-hal yang dituntut oleh gereja? Kegundahan jiwa membuatnya mencari kebenaran di dalam Alkitab. Inilah landasan reformasi gereja, kembali kepada Alkitab. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam perenungannya Martin Luther memahami bahwa relasi manusia dengan Allah itu bersifat personal, tanpa harus dimediasi oleh siapapun atau lembaga rohani manapun. Hanya satu hal yang perlu, yaitu menerima penerimaan yang diwartakan firman Tuhan. Ini berita anugerah bagi semua manusia. Allah menerima semua orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah yang namanya iman, keyakinan penerimaan bahwa seseorang telah diterima oleh Allah. Ini bukan berlandaskan perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh iman, sola fide. Kepastian keselamatan didapat saat seseorang menerima penerimaan bersekutu dengan Allah. Pengampunan dosa atau penerimaan Allah bukanlah berdasarkan perbuatan-perbuatan baik, menyiksa diri, atau tindakan-tindakan kesalehan manusia. Banyak orang bangga dengan kesalehannya karena dianggap dapat memuaskan tuntutan Allah. Martin Luther dengan tegas berkata, ini adalah konsep yang sangat berbahaya karena manusia tidak bisa memuaskan tuntutan Allah. Satu-satunya yang dapat memuaskan tuntutan Allah adalah hanya Kristus yang dapat melakukannya. Kesalehan, ketaatan, dan pengorbanan Kristus di kayu salib, hanya itulah yang berkenan kepada Allah. Yesaya 64 ayat 6 berbunyi, segala kesalehan manusia bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Keselamatan jiwa adalah uluran tangan anugerah Allah untuk mengangkat manusia dari lubang hukuman dosa. Iman adalah menerima anugerah Allah. Melalui Kristus,
anugerah Allah tercurah. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Setiap orang yang telah diselamatkan harus menyatakan imannya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kesalehan hidup yang terus berubah semakin serupa dengan Kristus. Orang Kristen berbuat baik karena sudah mengalami penerimaan persekutuan dengan Allah. Di dalam persekutuan dengan Allah, tiada hari tanpa berbuat baik. Setiap hari adalah hari yang tepat untuk berbuat baik. Mulailah hari dengan senyuman kepada orang pertama yang kau temui, karena itu juga perbuatan baik. Secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.